Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman peserta atas kehadirannya pada technical meeting kali ini. Perkenalkan, saya Zulfikar Holanden Rahman, selaku Ketua Panitia Event Festekno tahun 2022. Dengan ini, saya buka event Festekno tahun 2022 ini. Saya harap teman-teman peserta dapat mengikuti technical meeting kali ini dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Saya harap teman-teman dapat mendengarkan dengan baik dan benar agar mendapatkan informasi tentang ketentuan dan peraturan lomba yang diikuti. Sekian dari saya, tetap semangat dan selamat berkompetisi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Gusti Bagus Aradipayana akan membantu teman-teman sekalian untuk mengikuti acara technical meeting pada hari ini. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja akan saya bacakan aturan technical meeting yang terlebih dahulu. Aturan technical meeting. 1. Demi ketertiban, peserta wajib untuk mematikan mikrofon pada saat technical meeting berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang memotong atau menyela selama panitia sedang menjelaskan. Yang ketiga, sesi tanya-jawab akan dibuka di akhir sesi saat panitia telah selesai menjelaskan. Yang keempat, peserta dapat bertanya melalui kolom komentar selama panitia menjelaskan, namun pertanyaan akan tetap dijawab di sesi tanya-jawab. Yang kelima, silahkan gunakan fitur raise hand apabila peserta ingin bertanya secara langsung. Yang keenam, pertanyaan yang sudah ada di slide tidak akan dijawab oleh panitia. 7. Pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya tidak akan dijawab oleh panitia. 8. Peserta yang mengganggu ketertiban technical meeting akan dikeluarkan dari room meeting. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan piala bergilir. Yang pertama, piala bergilir Fastekno merupakan piala yang diperebutkan pada IT Competition ITB Stikop Bali. Yang kedua, piala bergilir Fastekno akan diberikan kepada sekolah yang paling banyak mendapatkan juara 1. Yang ketiga, apabila dalam perolehan juara 1 terdapat poin yang sama, maka akan dilihat dari perolehan juara 2 dalam perlombaan yang diikuti. Dan apabila dalam perolehan juara 2 terdapat poin yang sama, maka akan dilihat dari perolehan juara 3 dalam perebutan juara umum Fastekno. Yang keempat, jika terjadi suatu kondisi terdapat lebih dari satu pemenang yang memperoleh piala bergilir Fastekno, maka akan diberikan simbolis piala tetap kepada pemenang dan piala bergilir Fastekno tidak akan diperebutkan. Ada di ITB Stikom Bali sampai pagelaran Fastekno selanjutnya. Yang kelima, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka peraturan akan ditinjau kembali. Selanjutnya, saya akan membacakan ketentuan umum. 1. Peserta adalah siswa atau siswi aktif dalam SMA atau SMK sederajat seluruh Indonesia yang terdaftar dan dapat dibuktikan melalui kartu tanda pelajar atau kartu identitas lainnya serta telah mengikuti mekanisme pendaftaran pada website Fastekno. Yang kedua, peserta berkompetisi bersifat individual atau perseorangan. Peserta harus melengkapi berkas pendaftaran dengan data yang benar dan legal secara hukum. Yang ketiga, peserta yang telah melakukan pendaftaran namun belum melakukan validasi pembayaran sampai waktu yang ditentukan akan dinyatakan gugur. Yang keempat, peserta diperbolehkan untuk mendaftar pada cabang lomba lainnya. Yang kelima, hak kekayaan intelektual dari karya peserta pada kompetisi Fastekno 2022 akan tetap menjadi milik peserta. Panitia hanya memiliki hak sebagai dokumentasi. Yang keenam, peserta wajib mengikuti aturan dan rangkaian acara. Yang ketujuh, panitia Fastekno 2022 berhak untuk mencabut gelar juara dari pemenang jika ditemukan kecurangan atau pelanggaran hukum dalam karya yang dilombakan ataupun dalam proses pelaksanaan perlombaan. Yang kedelapan, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melakukan tindak kecurangan maupun pelanggaran terhadap aturan kompetisi Fastekno 2022. Yang kesembilan,
keputusan juri dan panitia FASTECNO 2022 tidak dapat diganggu-gugat. Yang 10, panitia dapat mengubah seluruh atau sebagian konten dalam guidebook sewaktu-waktu. Segala perubahan yang terjadi akan diberitahukan melalui email, akun Instagram, dan website FASTECNO 2022. Yang 11, peserta wajib memiliki koneksi internet yang stabil selama proses acara berlangsung. Kegagalan jaringan menjadi tanggung jawab peserta. Adapun rundown Lomba FASTECNO 2022, yang pertama, hari Selasa 17 Mei 2022, untuk detail rundown bisa kalian lihat pada slide berikut. Lalu, Rabu 18 Mei 2022, untuk detail rundown bisa kalian lihat sebagai berikut. Kamis 19 Mei 2022, untuk detail rundown kalian bisa lihat pada slide berikut. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek website FASTECNO 2022 dan Instagram FASTECNO 2022. Semangat pagi seluruh peserta FASTECNO ITB Istiqomah Bali 2022. Perkenalkan, nama saya David Putra Kristanto, selaku panitia FASTECNO 2022 kategori SMA. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan dan peraturan lomba kategori SMA. Baiklah, lomba yang pertama ialah Mikroskop Excel SMA. Waktu pelaksanaan pendaftaran 14 Maret sampai 21 April 2022. Pelaksanaan lomba 17 Mei 2022. Pengumuman juara 19 Mei 2022. Kemudian adapun ketentuan pengerjaan. Yang pertama, aplikasi digunakan minimal Mikroskop Excel 2016. 2. Waktu pengerjaan 40 menit. Lewat dari itu, link pengumpulan akan ditutup. Yang ketiga, peserta akan diminta untuk mengerjakan soal yang telah disediakan oleh panitia. Yang keempat, soal akan diberikan sebelum perlombaan dimulai. Yang kelima, peserta tidak diperbolehkan membuka aplikasi selain Mikroskop Excel. Yang keenam, peserta wajib menghidupkan kamera dan mikrofon saat perlombaan sedang berlangsung. Yang ketujuh, apabila ditemukan peserta yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, peserta tersebut akan didiskualifikasi. Adapun tahap pengumpulan jawaban, pengumpulan karya dilakukan melalui link Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website FASTECNO 2022 dengan tahapan sebagai berikut. Adapun tahap pengumpulan jawaban, pengumpulan karya dilakukan melalui link Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website FASTECNO 2022 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Masuk ke Google Drive Anda. 2. Beri nama dokumen yang dikumpul dengan format nama, nomor peserta, underscore, nama lomba, underscore, nama peserta, underscore, asal sekolah. 3. Upload file jawaban ke Google Drive Anda. 4. Klik titik 3 atau klik kanan pada file jawaban yang telah berhasil diupload. Kemudian pilih bagikan. 5. Pastikan link jawaban dapat diakses dengan mengubah tipe link menjadi pengakses lihat saja. 6. Jika saat penjurian file yang dikirim tidak dapat diakses atau membutuhkan permission saat juri membuka Google Drive peserta, maka jawaban peserta akan mendapat nilai 0. 7. Salin dan kumpulkan link karya ke website FASTECNO 2022 pada halaman dashboard peserta dan dapat diakses pada link yang telah disediakan. 8. Ketika waktu pengerjaan dan pengumpulan habis, link akan otomatis ditutup dan peserta tidak dapat mengumpulkan jawaban. Penting, seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website FASTECNO 2022. Kemudian, adapun kriteria penilaian Mikroskop Excel SMA. Yang pertama, kriteria dan presentase. Ketepatan pembuatan dashboard 70%, waktu pengerjaan 20%, kerapian dashboard 10%. Lomba kedua ialah Mikroskop Word SMA dengan tema
peran teknologi informasi dalam menumbuh kembangkan kreativitas generasi Z. Untuk waktu pelaksanaan, pendaftaran 14 Maret sampai 21 April 2022, pelaksanaan lomba 17 Mei 2022, pengumuman juara 19 Mei 2022. Adapun ketentuan pengerjaan Microsoft Word SMA, 1. Aplikasi yang digunakan minimal Microsoft Word 2016. 2. Waktu pengerjaan 40 menit. Setelah 40 menit, link pengumpulan akan ditutup. 3. Font judul artikel berukuran 24 pt. 4. Font isi artikel berukuran 11 pt. 5. Menggunakan format margin sebagai berikut: top 4 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, right 3 cm. 6. Seluruh isi artikel menggunakan font Times New Roman. 7. Isi artikel diformat dengan justify alignment. 8. Kata dalam bahasa asing dimiringkan atau italic. 9. Nama orang dalam artikel di bold. 10. Ukuran spasi isi artikel adalah 1,5. 11. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4. 12. Ukuran gambar atau logo menggunakan ukuran tinggi height 6 cm dan lebar menyesuaikan. 13. Peserta wajib menghidupkan kamera dan mikrofon saat perlombaan atau pengerjaan berlangsung. 14. Apabila ditemukan peserta yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, peserta tersebut akan didiskualifikasi. Kemudian adapun ketentuan pengumpulan jawaban, pengumpulan karya dilakukan melalui link Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website Fastekno 2022 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Masuk ke Google Drive Anda. 2. Beri nama dokumen yang dikumpulkan dengan format nama, nomor peserta, underscore, nama lomba, underscore, nama peserta, underscore, asal sekolah. 3. Upload file jawaban ke Google Drive Anda. 4. Klik titik 3 atau klik kanan pada file jawaban yang telah berhasil diupload, kemudian pilih bagikan. 5. Pastikan link jawaban dapat diakses dengan mengubah tipe link menjadi pengakses lihat saja. 6. Salin dan kumpulkan link karya ke website Fastekno 2022 pada halaman dashboard peserta yang dapat diakses melalui link yang telah disediakan. Informasi penting Microsoft Word SMA. Seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website Fastekno 2022. Kemudian, adapun kriteria penilaian Microsoft Word SMA, ketepatan dengan soal 50%, ketepatan waktu 10%, penggunaan tools 40%. Kemudian lomba ketiga ialah Microsoft PowerPoint SMA dengan tema membangun ide yang mendukung kreativitas anak muda semasa pandemi atau daring. Waktu pelaksanaan pendaftaran 14 Maret sampai 21 April 2022. Batas pengumpulan berkas 4 sampai 5 Mei 2022. Pelaksanaan lomba 17 Mei 2022. Pengumuman juara 19 Mei 2022. Kemudian adapun ketentuan pengerjaan Microsoft PowerPoint SMA. 1. Aplikasi yang digunakan minimal Microsoft PowerPoint 2016 dan Adobe Photoshop. 2. Waktu pengerjaan 40 menit. 3. Peserta akan diminta untuk membuat desain PowerPoint dengan ketentuan yang telah disediakan oleh panitia. 4. Peserta tidak diperbolehkan membuka aplikasi selain Microsoft PowerPoint dan Adobe Photoshop. 5. Jumlah slide minimal 10 slide dan maksimal 12 slide dengan ukuran 16:29. 6. Peserta wajib menghidupkan kamera dan mikrofon saat perlombaan atau pengerjaan berlangsung. 7. Apabila ditemukan peserta yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, peserta tersebut akan dikurangi nilainya atau didiskualifikasi.
Adapun ketentuan pengumpulan bahan dan jawaban pengumpulan karya, ketentuan pengumpulan bahan dan jawaban pengumpulan karya dilakukan melalui link Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website Fastikno 2022 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Masuk ke Google Drive Anda. 2. Beri nama dokumen yang dikumpulkan dengan format nama. A. Untuk pengumpulan bahan underscore nama peserta underscore asal sekolah underscore nama lomba underscore tingkat lomba. B. Untuk pengumpulan jawaban, nomor peserta underscore nama lomba underscore nama peserta underscore asal sekolah. 3. Upload file jawaban ke Google Drive Anda. 4. Klik titik 3 atau klik kanan pada file jawaban yang telah berhasil diupload. Kemudian pilih bagikan. 5. Pastikan link jawaban dapat diakses dengan mengubah tipe link menjadi pengakses lihat saja. 6. Salin dan kumpulkan link karya ke website Fastikno 2022 pada halaman dashboard peserta yang telah diberikan. Penting, seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website Fastikno 2022. Adapun kriteria dan presentase Microsoft PowerPoint SMA, kreativitas dan desain 40%, pesan yang disampaikan 30%, animasi dan hyperlink 15%, kesesuaian dengan tema 15%. Kemudian lomba yang keempat ialah esai SMA dengan tema pemanfaatan dan pengembangan teknologi di era pandemi. Waktu pelaksanaan pendaftaran 14 Maret sampai 21 April 2022, batas pengumpulan berkas 4-5 Mei 2022, pengumuman finalis 12 Mei 2022, technical meeting finalis 14 Mei 2022, final 17 Mei 2022, pengumuman juara 19 Mei 2022. Ketentuan naskah esai SMA. 1. Karya esai adalah karya penulis sendiri, bukan hasil plagiarisme. 2. Karya esai tersebut belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan pada lomba lainnya dan belum pernah memenangkan lomba sejenis. 3. Naskah esai yang dikirimkan menjadi hak publikasi panitia dan hak cipta penuh pada penulis. 4. Bahasa yang digunakan dalam esai adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. 5. Isi karya esai tidak mengandung karya pornografi serta provokasi atau hal yang menyangkut sara. 6. Jenis font Times New Roman. 7. Judul esai bebas, namun harus sesuai dengan tema dan subtema yang ada. 8. Esai diketik dengan kriteria sebagai berikut. A. Ukuran font 12 pt. B. Jenis font Times New Roman. C. Spasi 1,5. D. Ukuran kertas A4. E. Margin kiri 4 cm dan margin kanan atas bawah 3 cm. 9. Penulisan nomor halaman diletakkan di kanan bawah. 10. Esai dapat disertai tabel, grafik atau gambar yang relevan untuk memperjelas maksud dari esai tersebut. 11. Sumber referensi baik berupa buku, jurnal penelitian, dan sumber terpercaya lainnya dapat dicantumkan di daftar pustaka. 12. Sistematika penulisan kaidah berikut ini. Bagian awal. A. Halaman sampul atau cover, contoh terlampir. B. Lembar orisinalitas karya, contoh terlampir. Bagian isi esai. A. Pendahuluan, berisi gagasan topik serta permasalahan yang dihadapi, kemudian berisikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. B. Isi atau gagasan berisikan pengembangan argumentasi dan gagasan solutif yang terstruktur dalam membahas permasalahan yang ingin diselesaikan. C. Simpulan dan saran berisikan rangkuman dari topik permasalahan serta argumentasi penyelesaiannya. Bagian akhir,
A. Daftar pustaka, B. Lampiran berupa gambar, grafik, serta tabel yang digunakan untuk memperjelas isi esai. Tahap penyisihan. Pada babak penyisihan, peserta mengumpulkan A. Hasil karya berupa naskah, esai dalam bentuk format file, PDF, dengan format nomor peserta underscore, nama peserta underscore, subtema underscore, judul esai. B. Lembar orisinalitas karya yang telah kami lampirkan dan telah ditandatangani oleh penulis menyatu dalam naskah esai dapat di-download pada link berikut. C. File berkas penyisihan dikirim melalui website dan pada halaman dashboard peserta yang telah kami sediakan. Tahap final. Pada tahap ini, peserta akan mempresentasikan naskah yang telah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap peserta wajib mempresentasikan langsung naskah esai dengan menampilkan hasil karya dengan menjelaskannya. 2. Setiap peserta akan diberi waktu 10 menit untuk presentasi dan 12 menit untuk sesi tanya jawab. 3. Pastikan saat lomba berlangsung, koneksi peserta harus stabil. Adapun tahap pengumpulan esai SMA, karya pengumpulan karya dilakukan melalui link Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website Fastikno 2022 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Masuk ke Google Drive Anda. 2. Buat folder dengan format nama, nomor peserta underscore, nama peserta underscore, subtema underscore, judul esai. 3. Upload seluruh file karya ke folder tersebut. 4. Pastikan link folder karya dapat diakses dengan mengubah tipe link menjadi pengakses lihat saja. 5. Salin dan kumpulkan link karya ke website Fastikno 2022 atau pada halaman dashboard peserta pada link yang telah disediakan. 6. Jika sudah, karya telah berhasil disubmit. Penting, seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website Fastikno 2022. Adapun kriteria dan persentase saat penyisian, gagasan 30%, argumentasi 30%, kesesuaian dengan tema 20%, penulisan 20%, saat final, presentasi 40%, tanya jawab 60%, saat nilai akhir, penyisihan 60%, final 40%. Kemudian, lomba yang kelima ialah Desain Blog SMA. Dengan tema transformasi teknologi digital saat ini, dari tidak biasa menjadi biasa, dari yang biasa menjadi tidak biasa. Waktu pelaksanaan, pendaftaran 14 Maret sampai 21 April 2022, batas pengumpulan berkas 4-5 Mei 2022, pengumuman finalis 12 Mei 2022, technical meeting finalis 14 Mei 2022, final 18 Mei 2022, pengumuman juara 19 Mei 2022. Adapun alur perlombaan dari lomba Desain Blog SMA yaitu 1. Perlombaan terdiri dari 2 babak yaitu babak penyisian dan babak final. 2. Pada babak penyisian peserta mengumpulkan link dari blog yang dengan format TXT atau doc atau docx. 3. 5 peserta terbaik akan terpilih untuk maju ke babak final dan mempresentasikan desain blog yang telah dibuat di hadapan juri melalui Zoom meeting conference. Kemudian ada tahap penyisihan. Pada babak penyisihan, peserta mengumpulkan A. Hasil karya berupa link blog dalam bentuk dokumen TXT atau doc atau docx di-upload ke Google Drive masing-masing peserta dengan format penamaan file sebagai berikut. Nomor peserta underscore, nama peserta underscore, kategori lomba, doc. B. File berkas penyisian dikirim melalui website pada dashboard peserta yang telah diberikan. Tahap final.
Pada tahap ini, peserta akan mempresentasikan desain yang telah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap peserta wajib mempresentasikan langsung karyanya dengan menampilkan hasil karya dan menjelaskannya. 2. Setiap peserta akan diberi waktu 15 menit untuk presentasi dan sesi tanya jawab. Pembagian waktu antara presentasi dan tanya jawab fleksibel. 3. Pastikan saat lomba berlangsung, koneksi peserta harus stabil. Adapun tahap pengumpulan karya dilakukan melalui link Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website Fastekno 2022 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Masuk ke Google Drive Anda. 2. Upload file karya dengan format nama, nomor peserta underscore, nama peserta underscore, kategori lomba, doc. 3. Selanjutnya, klik tiga titik atau klik kanan pada file yang telah diupload, kemudian pilih bagikan. 4. Pastikan link dapat diakses dengan mengubah tipe link menjadi pengakses lihat saja. 5. Salin dan kumpulkan link karya ke website Fastekno 2022 atau pada halaman dashboard peserta yang telah diberikan. 6. Jika sudah, karya telah berhasil disubmit. Penting, seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website Fastekno 2022. Adapun kriteria dan presentase saat penyisihan. Desain interface 30%, kesesuaian dengan tema 25%, konten 20%, SEO 15%, kecepatan akses 10%. Saat final, presentasi 40%, tanya jawab 60%, dan saat nilai akhir, penyisian 60%, final 40%. Lomba ke-6 ialah desain poster SMA. Dengan tema teknologi digital sebagai kunci keberlangsungan budaya lokal Bali. Waktu pelaksanaan pendaftaran 14 Maret sampai 21 April 2022, batas pengumpulan berkas 4 sampai 5 Mei 2022, pengumuman finalis 12 Mei 2022, technical meeting finalis 14 Mei 2022, final 18 Mei 2022, pengumuman juara 19 Mei 2022. Adapun alur perlombaan, 1. Perlombaan terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisian dan babak final. 2. Pada babak penyisian, peserta mengumpulkan A. Desain poster yang dibuat dan file soft copy dari aplikasi yang digunakan, contoh PSD, AI, dan sebagainya. B. Berkas yang berisikan deskripsi poster. C. 5 peserta terbaik yang terpilih akan maju ke babak final dan mempresentasikan desain poster yang telah dibuat di hadapan juri melalui Zoom meeting conference. 3. Karya dibuat menggunakan laptop digital dengan format JPEG, resolusi 300 ppi, ukuran 50 cm x 70 cm. 4. Peserta diperbolehkan menggunakan software freehand, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Illustrator, dan lain-lain. Tahap final desain poster SMA. Pada tahap ini, peserta akan mempresentasikan desain yang telah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap peserta wajib mempresentasikan langsung desainnya dengan menampilkan hasil karya dan menjelaskannya. 2. Setiap peserta akan diberi waktu 10 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Untuk pembagian waktu antara presentasi dan tanya jawab fleksibel tergantung peserta dan juri. 3. Pastikan saat lomba berlangsung, koneksi peserta harus stabil. Kegagalan jaringan menjadi tanggung jawab peserta. Adapun tahap pengumpulan karya dilakukan melalui link Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website Fastekno 2022 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Masuk ke Google Drive Anda. 2. Buat folder dengan format nama, nomor peserta, underscore, nama peserta, underscore, kategori lomba. 3.
Upload seluruh file karya ke folder tersebut. 4. Pastikan link folder karya dapat diakses dengan mengubah tipe link menjadi pengakses lihat saja. 5. Salin dan kumpulkan link karya ke website Fastekno 2022 pada halaman dashboard peserta yang telah diberikan. 6. Jika sudah, karya telah berhasil disubmit. Penting, seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website Fastekno 2022. Adapun kriteria dan persentase saat penyisian: 1. Kesesuaian dengan tema 40%, 2. Originalitas 20%, 3. Pesan yang disampaikan 20%, 4. Konsep ide desain 10%, 5. Nilai estetika 10%. Adapun kriteria dan presentasi saat final: presentasi 40%, tanya jawab 60%. Saat nilai akhir, penyisian 60%, final 40%. Lomba yang ketujuh ialah desain web SMA dengan tema platform kesehatan untuk membantu masyarakat di era pandemi. Waktu pelaksanaan pendaftaran 14 Maret sampai 21 April 2022. Batas pengumpulan berkas 4 Mei 2022. Pengumuman finalis 12 Mei 2022. Technical meeting finalis 14 Mei 2022. Final 18 Mei 2022. Pengumuman juara 19 Mei 2022. Adapun ketentuan perlombaan: 1. Peserta dibebaskan menggunakan A. Text editor, B. Aplikasi editing, C. Browser, D. Bahasa pembangun website apa saja, minimal HTML dan CSS. 2. Karya yang dibuat adalah murni buatan peserta. 3. Berikut adalah beberapa library yang diizinkan untuk digunakan. Dapat dilihat pada slide. Empat, peserta dilarang untuk menggunakan framework atau library lain selain yang diizinkan panitia ataupun template orang lain. Perlombaan terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisian dan babak final. Pada babak penyisian, peserta mengumpulkan A. Source code dari website yang dibuat, B. Berkas yang berisikan screenshot tiap halaman website yang dibuat, C. 5 peserta terbaik yang terpilih akan maju ke babak final dan mempresentasikan desain website yang telah dibuat di hadapan juri melalui Zoom meeting conference. Tahap penyisihan: 1. Pada babak penyisihan, peserta mengumpulkan A. Folder yang berisikan source code website, 2. File website yang dibuat, IMG, font, dan lain-lain. 3. Berkas yang berisikan screenshot tiap halaman website yang dibuat. 2. Berikut susunan folder berkas yang akan dikumpul: nama website, underscore, nama peserta, underscore, isi file. Tahap final desain web SMA. Pada tahap ini, peserta akan mempresentasikan website yang telah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap peserta wajib mempresentasikan langsung desain website dengan menampilkan hasil karya dan menjelaskannya. 2. Setiap peserta akan diberi waktu 15 menit untuk presentasi dan untuk sesi tanya jawab. 3. Pastikan saat lomba berlangsung, koneksi peserta harus stabil. Kegagalan jaringan menjadi tanggung jawab peserta. Adapun tahap pengumpulan karya dilakukan melalui link Zoom Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website Fastekno 2022 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Masuk ke Google Drive Anda. 2. Buat folder dengan nama, nomor peserta, underscore nama peserta, underscore kategori lomba. 3. Upload seluruh file karya ke folder tersebut. 4.
pastikan link folder karya dapat diakses dengan mengubah tipe link menjadi pengakses lihat saja. 5. Salin dan kumpulkan link karya ke website Fastekno 2022 pada halaman dashboard peserta yang telah disediakan. 6. Jika sudah, karya telah berhasil disubmit. Penting, seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website Fastekno 2022. Adapun kriteria dan persentase saat penyisian, kesesuaian dengan tema 20%, konsistensi dan dampak 20%, tampilan dan estetika 30%, keunikan dan originalitas 30%, saat final, presentasi 40%, tanya jawab 60%, saat nilai akhir, penyisian 60%, final 40%. Lomba ke-8 ialah LCC SMA. Waktu pelaksanaan pendaftaran 14 Maret sampai 21 April 2022. Pelaksanaan lomba 17 sampai 18 Mei 2022. Pengumuman juara 19 Mei 2022. Ketentuan diskualifikasi 1. Peserta yang terdaftar dalam lebih dari satu tim. 2. Tim yang tidak melengkapi syarat administrasi. 3. Tim yang melakukan tindak kecurangan. 4. Tim yang terlambat melakukan konfirmasi kehadiran saat tahap selanjutnya. 5. Tim dengan anggota yang hadir tidak lengkap tanpa konfirmasi alasan yang jelas. Adapun mekanisme lomba. Pelaksanaan lomba cerdas cermat terdiri atas 3 babak, yaitu 1. Babak penyisihan. Pada babak penyisihan, MC akan membacakan 15 soal yang akan dijawab oleh peserta menggunakan papan kecil yang telah disediakan di meja masing-masing tim. Setiap jawaban yang benar akan bernilai 2, salah bernilai -1, dan tidak menjawab akan bernilai 0. Kemudian akan ditentukan 8 tim dengan nilai teratas untuk masuk ke babak berikutnya. 2. Babak semifinal. Pada babak semifinal, tiap tim mengerjakan 60 soal tertulis berupa pilihan ganda. Setiap jawaban benar bernilai 4, salah bernilai -1, dan kosong bernilai 0. Kemudian akan ditentukan 4 tim dengan poin terbanyak untuk memasuki babak berikutnya. 3. Pada babak final. Babak final, 4 tim dengan poin terbanyak pada babak semifinal akan beradu kecerdasan, kecermatan, dan kecepatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri. Pertanyaan terdiri atas 3 sesi. 1. Pertanyaan wajib sebanyak 5 soal untuk setiap tim, dengan tiap jawaban benar mendapat 100 poin. Salah 0 poin. Peserta diberikan toleransi waktu 10 detik untuk menjawab soal. 2. Pertanyaan lemparan sebanyak 5 soal setiap tim. Tiap jawaban benar mendapat 100 poin, salah dikurangi 50 poin. Soal akan dibacakan sebanyak 2 kali. Peserta diberikan toleransi waktu selama 10 detik untuk menjawab soal. Jika peserta tidak dapat menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim selanjutnya hingga tim terakhir dengan toleransi waktu selama 5 detik. 3. Pertanyaan rebutan sebanyak 15 soal. Nilai pada babak ini bertingkat antara 10 sampai dengan 150 poin. Peserta diberikan toleransi waktu selama 10 detik untuk menjawab soal. Jika jawaban salah, maka nilai akan dikurangi setengah dari poin soal. Nilai dari sesi pertanyaan wajib, lemparan, dan rebutan akan diakumulasikan untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Penting, seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website Fastekno 2022. Adapun lomba ke-9 ialah LKTI SMA dengan tema Revitalisasi Teknologi Pendidikan dalam Menghadapi Era Digitalisasi RI 4.0. Waktu pelaksanaan pendaftaran
14 Maret sampai 21 April 2022, batas pengumpulan berkas 4 Mei 2022, pengumuman finalis 12 Mei 2022, technical meeting finalis 14 Mei 2022, presentasi finalis 18 Mei 2022, pengumuman juara 19 Mei 2022. Adapun ketentuan penulisan, 1. Karya tulis berbentuk Microsoft Word dengan format PDF. 2. Karya tulis diketik font Times New Roman 12 pt pada kertas yang berukuran A4, batas kiri 4 cm, batas kanan 3 cm, batas atas dan bawah 3 cm. 3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia. 4. Karya tulis diketik dengan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD. Jika ada istilah asing bisa diketik dengan cetak miring. 5. Gambar dapat diberikan keterangan seperti gambar 1, gambar 2, diketik dengan font Times New Roman 12 pt, keterangan gambar dapat dicantumkan di bawah gambar. 6. Tabel dapat diberikan keterangan seperti tabel 1, tabel 2, diketik dengan Times New Roman 12 pt. Keterangan tabel dapat dicantumkan di atas tabel. 7. Isi karya tulis minimal 10 dan maksimal 20 halaman, tidak termasuk cover, halaman judul, halaman pengesahan, dan lampiran. 8. Seluruh bagian karya tulis diketik dengan font Times New Roman 12 pt, spasi 1,5 cm, dan rata kiri kanan. 9. Penulisan nomor halaman di pojok kanan atas menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bagian isi, kecuali cover dan kurikulum vitae. Bagian awal serta bagian akhir menggunakan halaman dengan angka Romawi, dan seterusnya. Serta penomoran halaman di pojok kanan bawah. Adapun alur perlombaan, 1. Perlombaan terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. 2. Pada babak penyisihan, peserta mengumpulkan A. File naskah karya tulis dalam format PDF dan diberi nama dengan format nomor peserta underscore, nama kelompok underscore, asal sekolah underscore, 3 kata judul LKTI. 3. 5 tim terbaik yang telah terpilih akan maju ke babak final dan mempresentasikan karya dengan Microsoft PowerPoint di hadapan juri melalui Zoom Meeting Conference. Tahap penyisihan. 1. Pada babak penyisihan, peserta mengumpulkan A. Hasil karya berupa naskah esai dalam bentuk format file PDF dengan format nomor peserta underscore, nama peserta underscore, subtema underscore, judul esai. B. Lembar orisinalitas karya yang telah kami lampirkan dan telah ditandatangani oleh penulis atau menyatu dalam naskah esai dapat di-download pada link yang telah kami berikan. Tahap final LKTI SMA. Pada tahap ini, peserta akan mempresentasikan karya yang telah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap peserta wajib mempresentasikan hasil karya dengan Microsoft PowerPoint maksimal 10 halaman atau slide yang menampilkan hasil karya serta menjelaskannya. 2. Setiap tim akan diberi waktu 10 menit untuk presentasi dan 12 menit untuk sesi tanya jawab. 3. Pastikan saat lomba berlangsung, koneksi peserta harus stabil. Kegagalan jaringan menjadi tanggung jawab peserta. Adapun ketentuan karya tulis ilmiah. 1. Karya tulis ilmiah yang dilombakan murni dari penelitian kelompok tanpa adanya plagiarisme dan yang belum pernah dilombakan serta yang belum pernah dipublikasikan. 2. Karya tulis dapat mempresentasikan ide-ide baru dari hasil penelitian, gagasan konseptual yang kreatif, inovatif, dan dapat direalisasikan berdasarkan fakta-fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Karya tulis bersifat logis dan dibuat secara terstruktur,
runtut, dan sistematis yang dapat didukung dengan data yang logis dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Karya tulis bersifat objektif dan subjektif, tidak mengandung unsur sara, kekerasan, dan pornografi. 5. Karya tulis yang dilombakan memiliki kelayakan implementasi dan kebermanfaatan karya untuk masyarakat luas. 6. Karya tulis dapat berupa hasil penelitian maupun telaah pustaka. 7. Karya tulis harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 8. Karya tulis yang tidak sesuai format dan ketentuan dinyatakan gugur. 9. Karya tulis mengikuti penulisan yang telah ditetapkan, format terlampir. 10. Karya ditulis menggunakan aplikasi pengolah kata pada Microsoft Word. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat mengurangi penilaian. Adapun tahap pengumpulan karya dilakukan melalui link Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website Fastikno 2022 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Masuk ke Google Drive Anda. 2. Buat folder dengan format nama, nomor peserta underscore, nama kelompok underscore, asal sekolah underscore, 3 kata judul LKTI. 3. Upload seluruh file karya ke folder tersebut. 4. Pastikan link folder karya dapat diakses dengan mengubah tipe link menjadi pengakses lihat saja. 5. Salin dan kumpulkan link karya ke website Fastikno 2022 atau pada halaman dashboard peserta yang telah diberikan. Penting, seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website Fastikno 2022. Kriteria dan persentase saat penyisian, kesesuaian dengan tema 15%, tata penulisan 10%, isi makalah 20%, metode penulisan 25%, hasil pembahasan, kesimpulan 30%, saat final, presentasi 40%, tanya jawab 60%, saat nilai akhir, penyisihan 60%, final 40%. Lomba ke-10 ialah debat SMA. Dengan tema digitalisasi dalam rangka persiapan Indonesia menjadi negara siap digital. Waktu pelaksanaan, pendaftaran 14 Maret sampai 21 April 2022, penyisihan 7 sampai 8 Mei 2022, semifinal 17 Mei 2022, final 18 Mei 2022, pengumuman juara 19 Mei 2022. Adapun alur perlombaan, 1. Sistem debat menggunakan sistem debat Parlemen Asia. 2. Tiap sesi debat terdiri dari 2 tim. 1 tim bertindak sebagai tim afirmatif dan tim lain bertindak sebagai tim oposisi. 3. Dalam tiap sesi debat terdapat 1 buah topik atau mosi yang akan diperdebatkan. Tim afirmatif sebagai pendukung mosi, sedangkan tim oposisi menentang mosi tersebut. 4. Case building akan diberikan waktu 5 menit untuk mosi prepare dan 20 menit untuk mosi impromptu. Peserta tidak diizinkan membawa materi yang telah dipersiapkan sebelumnya saat case building dan penampilan peserta hanya diperbolehkan membawa kertas yang diberikan panitia. 5. Pada babak penyisihan sampai babak 8 besar, perlombaan akan menggunakan mosi prepare dengan waktu penyampaian argumen awal yang disampaikan pembicara pertama yaitu 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Pembicara kedua dan ketiga diberikan waktu bicara selama 3 menit dengan toleransi 20 detik. Dan untuk pembacaan kesimpulan diberikan waktu selama 2 menit dengan toleransi waktu 20 detik. 6. Pada babak 4 besar atau semifinal dan babak final akan menggunakan mosi impromptu. Dengan waktu penyampaian argumen awal yang disampaikan pembicara pertama diberi waktu 4 menit dengan toleransi waktu 20 detik.
Pembicara kedua dan ketiga diberikan waktu bicara selama 4 menit dengan waktu toleransi 20 detik dan pembacaan kesimpulan diberikan waktu selama 2 menit dengan toleransi waktu 20 detik. 7. Interupsi hanya boleh diberikan pada saat pidato substantif atau disampaikan oleh pembicara satu, pembicara kedua, dan pembicara ketiga dari masing-masing tim. Pada rentang waktu 1-2 menit untuk babak penyisihan hingga 8 besar dan pada rentang waktu 1-3 menit untuk babak 4 besar hingga babak final yang diberikan kepada pembicara 1, 2, dan 3 tim lawan. Toleransi waktu yang diberikan untuk masing-masing interupsi adalah maksimal 15 detik. Pembicara yang sedang membawakan kasusnya memiliki otoritas penuh untuk menerima atau menolak interupsi. 8. Setiap sesi debat akan dipantau oleh seorang moderator dan didampingi oleh satu pencatat waktu atau timekeeper. Adapun urutan pembicara dimulai dari pembicara 1 pro, kemudian dilanjutkan dengan pembicara 1 kontra, lalu pembicara 2 pro, kemudian pembicara 2 kontra, lalu pembicara 3 pro, kemudian pembicara 3 kontra. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang dimulai dari pembicara kesimpulan kontra, kemudian pembicara kesimpulan pro. Adapun tahap penyisihan, 1. Terdiri dari 2 babak penyisihan, yaitu 16 besar dan 8 besar dengan topi yang berbeda setiap babaknya. 2. Setelah babak penyisihan akan dilakukan babak semifinal dan final dengan topi yang berbeda setiap babaknya. 3. Topi atau mosi ditentukan pada saat pengumuman pembagian ruangan dan ditentukan secara acak dari daftar mosi yang akan diumumkan saat technical meeting. 4. Pada babak penyisihan akan menggunakan prepare mosi, topi yang telah ditentukan tidak boleh diganggu gugat. 5. Pengundian lawan pada babak pertama akan dilakukan pada saat pembuka acara. Tim yang akan bertanding ditentukan tim afirmatif dan tim oposisi menggunakan sistem undian. Penting, seluruh informasi terkait perlombaan sudah tertera di buku panduan atau guidebook yang dapat diunduh pada website Fastekno 2022. Adapun penilaian. 1. Hal yang dinilai saat menyampaikan argumen yaitu 3M. Manner, method, matter. A. Matter atau isi. Argumen-argumen yang disampaikan logis, mempunyai bukti yang kuat, relevan. B. Manner atau penyampaian. Kemampuan berpidato, intonasi, penggunaan bahasa, penggunaan catatan, eye contact, sikap, sifat, pakaian yang dikenakan, kebijaksanaan, dan rasa humor. Penghinaan atau segala sesuatu yang bersifat ofensif dan personal akan mengurangi poin. C. Metode atau struktur. Struktur yang diberikan setiap peserta perseorangan dan performa tim, setiap keseluruhan, respon dari masing-masing tim, dan dinamika debat. 2. Kesesuaian antara mosi dengan argumentasi atau relevansi. 3. Kemampuan untuk menjelaskan argumentasi dengan jelas dan runtut atau elaborasi. 4. Kemampuan untuk menyanggah dan menanggapi argumentasi lawan atau respon. 5. Penilaian menggunakan sistem gugur, di mana tim yang kalah tidak dapat mengikuti babak selanjutnya. Adapun bagan pertemuan lawan berdasarkan ranking pada babak penyisihan. Ranking 1 akan melawan ranking 2, ranking 3 akan melawan ranking 4. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Oke, baik. Selamat siang peserta. Jadi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya akan memberitahukan informasi tambahan mengenai lomba debat yang dimana mosi prepare lomba debat akan
dikirimkan melalui grup WhatsApp peserta yang sudah ada di WhatsApp grup. Sekian. Sekarang sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Sesi tanya jawab berakhir pada pukul 12.15.
Baik, yang angkat tangan, dipersilahkan. Halo. Baik, ada 2 orang yang raise hand. Pertanyaannya boleh dilontarkan. Jika pertanyaannya sudah ditaruh di meeting chatnya, mohon untuk raise hand-nya diturunkan ya. Mohon ditunggu sebentar, nanti pertanyaannya akan langsung dijawab secara sekalian.
Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Jadi setelah banyak pertanyaan yang masuk, kami akan menjawab satu persatu pertanyaan yang akan masuk. Jadi dimulai dari pertanyaan pertama, untuk lomba PowerPoint itu bakalan dijawab oleh masing-masing PJ-nya. Jadi mohon untuk dijawab. Sekian. Oke, baik. Pertanyaan pertama, untuk lomba PowerPoint SMA-nya, kalau pakai Office 2021, apa boleh terbaca sempurna atau di sana periksanya pakai Office berapa ya? Untuk PowerPoint SMA itu, kalau dari peserta menggunakan Office 2021 diperbolehkan, dan kami dari panitia menggunakan Office 2000 2016 atau menyesuaikan juga. Jadi nanti peserta boleh menggunakan Office di atas 2016. Minimal menggunakan Office 2016 untuk PowerPoint-nya. Lalu pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh PJ masing-masing. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk lomba web design. Selamat pagi, saya ingin bertanya apakah untuk lomba web desainnya hanya untuk tampilan berandanya saja atau halaman lainnya terhubung juga. Jadi untuk peraturannya di ketentuan jumlah minimal halaman minimal harus ada berandanya, tetapi jika lebih diperbolehkan dan akan mendapatkan nilai. Sekian jawaban dari saya. Oke, selanjutnya, apakah sebelumnya suara saya terdengar? Untuk lomba desain blognya, di sini ada pertanyaan dari Delilah SMK Pegri Belingi. Untuk lomba desain blog, maksud dari kecepatan akses itu gimana, Kak ya? Maksudnya itu menambah. Halo, tes, cek. Jadi untuk ada faktor-faktor pendukungnya seperti kita naruh postingnya di mana, terus kita juga bisa lihat dari berat si blognya, maksudnya semakin banyak konten akan semakin berat, jadi akan semakin lambat diakses seperti itu. Apakah terjawab untuk lomba desain blognya dari Delilah?
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Microsoft PowerPoint, dari SMK Wira Harapan. Pagi saya ingin bertanya nomor peserta itu yang mana dan karena pada saat pengumpulan di folder Google Drive itu memerlukan nomor peserta. Jadi nanti untuk nomor pesertanya akan dibagikan seminggu sebelum perlombaan dimulai. Sekian. Apakah bisa terjawab? Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan untuk lomba poster. Selamat siang. Untuk lomba poster, apakah bahan pendukung boleh diunduh di internet? Kalau boleh, bahan seperti foto yang diunduh di internet, apakah wajib berlisensi free for commercial use? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh PJ lombanya masing. Oleh PJ lombanya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pinjaman Prema Karawista. Pertanyaannya itu untuk lomba poster, apakah bahan pendukung boleh diunduh di internet? Dan kalau boleh, bahan seperti foto yang diunduh di internet, apakah wajib berlisensi free for commercial use? Untuk bahan pendukungnya itu boleh diunduh di internet dan wajib berlisensi free for commercial use untuk menghindari copyright atau plagiarisme. Apakah bisa diterima? Baik, sudah jelas, Kak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk lomba web design dari SMK Wira Harapan. Selamat pagi, izin bertanya. Untuk webnya ada ketentuan maksimal atau minimal halaman atau tidak ada batasannya dalam kurung selain beranda. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh PJ-nya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi untuk ketentuan jumlah minimal halaman, minimal harus ada berandanya. Tetapi jika lebih, diperbolehkan dan akan mendapatkan tambahan nilai. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada, saya ingin bertanya, haruskah di website ada button drop-down yang linknya ke halaman lain? Jadi untuk drop-down menu itu tidak diharuskan, dapat disesuaikan dengan desain website yang dibuat. Apakah pertanyaan saya dapat menjawab, jawaban saya dapat menjawab pertanyaan Anda? Oke, baik. Selanjutnya, untuk Microsoft Word, sekolah saya punya beberapa macam seragam. Apakah harus yang putih abu atau boleh seragam sekolah yang lain? Mohon maaf sebelumnya, untuk lomba Microsoft Word sendiri itu akan diadakan secara online, yang dimana dikerjakan di rumah masing-masing. Sekian. Apakah bisa terjawab? Iya kan melalui Zoom ya Kak? Iya, jadi nanti perlombaan akan dilakukan secara Zoom meeting, secara online melalui Zoom meeting. Ya tapi kan on kamera, jadi apakah harus memakai seragam yang ditentukan atau boleh pilih aja seragam? Menggunakan pakaian identitas sekolahnya, bebas menggunakan apa saja. Intinya menggunakan pakaian Ya sekolahnya. berarti ya. Yang penting identitas sekolah. Ya. Terima kasih. Lalu selanjutnya dari lomba LKTI, izin bertanya, Kak, apakah hasil rekod Zoom-nya akan dikirimkan nanti?
record Zoom nanti akan di-upload melalui YouTube Fast Techno. Jadi nanti kalian yang telat mengikuti technical meeting pada siang kali ini bisa menonton kembali record Zoom-nya pada YouTube Fast Techno. Jadi nanti link YouTube Fast Techno akan diberikan ke grup peserta. Oke, baik. Selanjutnya untuk lomba Microsoft Excel dari Indra Adi Baskara. Selamat siang, Kak. Untuk cabang lomba Microsoft Excel SMA, cakupan formula yang digunakan meliputi apa saja ya, Kak? Pertanyaannya akan dijawab oleh penanggung jawab lombanya. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Formula yang digunakan pada lomba Microsoft Excel yaitu ada 1, data validation list, 2, fungsi VLOOKUP, 3, fungsi sum, 4, round, 5, average, 6, conditional formatting, 7, pivot chart, 8, map chart, 9, dot node chart, 10, 2 dimensi kolom. Sekian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, lomba SMK PowerPoint dari Ferdi. Selamat siang, Kak. Untuk lomba PPT-nya, source image pendukung ataupun font yang digunakan boleh diambil dari internet, itu diperbolehkan. Lalu jika boleh wajib free untuk komersial, ya. Jadi nanti dipersilahkan untuk mengambil source di internet dan wajib free komersial, seperti itu. Apakah bisa terjawab? Kak, untuk pengambilan bahannya itu ditentuin pas milih bahannya atau boleh juga pas lagi zoom buatnya. Semisal ada bahan yang kurang gitu. Sekian. Oke, selanjutnya mohon maaf sebelumnya Pak Pembina Satria Pratama. Tadi ketika sudah raise hand saya memanggil Bapak tapi tidak ada respon, jadi saya tidak memanggilnya lagi. Mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu mengacu pada lomba Microsoft Excel, Pak. Jadi pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan dashboard di lomba Excel? Lalu pertanyaan kedua, di lomba Excel di lingkup formula yang digunakan apa saja? Untuk pertanyaan Excel akan dijawab oleh penanggung jawab lombanya. Baik, di sini saya akan menjawab untuk apa yang dimaksud dengan dashboard di lomba Excel. Jadi kami dari panitia akan memberikan data untuk peserta. Jadi yang dimana peserta akan diminta untuk membuat dashboard data penduduk. Kemudian untuk nomor 2, di lomba Excel lingkup formula yang digunakan apa saja? Formula yang digunakan yaitu 1, data validation list, 2, fungsi VLOOKUP, 3, sum, 4, round, 5, average, 6, conditional formatting, 7, pivot chart, 8, map chart, 9, dot node chart, 10, 2 dimensi kolom. Sekian, terima kasih.
Oke, apakah jawaban dari PJ-nya bisa terjawab untuk pertanyaan Bapak? Oke, mohon maaf sebelumnya. Untuk dashboard itu berarti itu template-nya ya? Itu template-nya atau bagaimana? Kalau di soal kan biasanya template itu sudah disediakan, biasanya tinggal kita mengisi saja, kan seperti itu. Nah, kalau disuruh buat dashboard lagi itu berarti membuat tampilan lagi lain atau bagaimana? Kemudian untuk yang tadi, untuk yang formula, itu pivot chart yang dipakai atau cuma chart saja? Karena kalau pivot chart itu datanya banyak biasanya. Itu. Jadi supaya tidak ada tidak rancu dia nanti seperti itu. Oke, baik. Tunggu sebentar, Pak. Saya tampung pertanyaannya. Oke, baik. Saya tampung dulu untuk pertanyaannya, Pak Nggih. Saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang dari poin 3 dan 4. Untuk pertanyaannya, untuk ukuran gambar atau logo di lomba Word disebutkan height-nya wajib 6 cm. Artinya yang bisa dimanipulasi hanya width saja atau bagaimana? Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk lomba Word apakah disediakan teks atau teks untuk disalin atau wajib membuat sendiri? Untuk pertanyaan itu akan dijawab oleh PJ lombanya masing-masing. Baik, selamat siang. Saya panitia PJ dari lomba MS Word akan menjawab. Untuk ukuran gambar atau logo di lomba Word disebutkan height wajib 6 cm. Artinya yang bisa dimanipulasi hanya width saja atau bagaimana. Jadi benar lebar boleh menyesuaikan, yang terpenting panjang atau height-nya 6 cm. Kemudian untuk lomba Word apakah disediakan teks untuk disalin atau wajib membuat sendiri? Jadi teks sudah disediakan dari pihak panitia, peserta lomba tinggal mengetik ulang teks dan mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh pihak panitia. Sekian, terima kasih. Apakah sudah jelas? Untuk gambar berarti harus 6 cm ya, kalau misalnya kurang itu tidak boleh atau bagaimana? Itu harus 6 cm untuk panjang. Apakah sudah jelas untuk jawaban tadi, Pak? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, untuk lomba desain web. Selamat siang, Kak. Untuk penggunaan library SASS dalam mendevelop website-nya, apakah diperbolehkan atau tidak? Pertanyaannya akan dijawab oleh PJ-nya masing-masing. Jadi untuk penggunaan library SAS itu tidak diperbolehkan. Untuk library yang diperbolehkan itu sudah tercantum pada guidebook yang ada di website. Sekian dan terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk lomba Microsoft Word, artikelnya apakah bebas atau diberikan dari pihak Fastechno? Untuk artikelnya itu akan kami sediakan dari panitia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari lomba web design. Untuk library web design yang sudah ditentukan panitia, apakah panitia sudah menyediakan link untuk mendownload library tersebut atau harus mencari sendiri? Namun sesuai dengan list yang diberikan. Jadi pertanyaan itu akan dijawab oleh PJ masing-masing. Jadi untuk library yang sudah di list tersebut, itu
peserta yang mencari atau mendownloadnya sendiri sesuai dengan nama yang ada di list. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, untuk lomba PowerPoint dari Ferdi. Maaf Kak, tambahan untuk sebelumnya. Jadi untuk lomba PPT-nya boleh membuka browser untuk mencari gambar atau harus sudah disiapkan sebelum lomba. Karena sebelumnya aturan hanya boleh membuka PPT saja. Jadi nanti pada saat hari H itu hanya boleh membuka PPT saja. Dan semua bahan yang diperlukan pada saat hari H itu harus disiapkan dan dikumpulkan pada tanggal 3 sampai 4 Mei 2022. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa cek pada guidebook yang ada di website resmi kami. Sekian. Apakah sudah jelas? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari lomba PowerPoint. Selamat pagi. Pada lomba Microsoft PowerPoint, apakah sebagai bahan file seperti file font diperbolehkan? Dan apakah font tersebut akan diinstalkan di sana waktu pemeriksaan atau bagaimana? Oke, tunggu sebentar untuk pertanyaan dari Niputu Adina Sari Dewi. Sebelumnya dari PJ PowerPoint, dari PJ Microsoft Excel akan menjawab pertanyaan dari pembina Satria Pratama. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab. Jadi untuk dashboard itu benar membuat tampilan baru dan ketentuan dari tampilan yang dibuat akan kami berikan. Dan kami juga akan memberikan contoh supaya ada gambaran pesertanya. Kemudian untuk pivot chart, itu menggunakan data yang telah kami berikan, dan kami juga akan memberikan contoh jadi agar ada gambarannya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Niputu Adina Sari Dewi. Selamat pagi. Pada lomba Microsoft PowerPoint, apakah sebagai bahan file seperti file font diperbolehkan? Dan apakah font tersebut akan diinstal di sana waktu pemeriksaan atau bagaimana? Jadi diusahakan penggunaan itu font yang digunakan pada saat hari H itu pre-install di
Microsoft PowerPoint-nya sendiri. Jadi untuk file tambahan itu file tambahan untuk font tidak diperbolehkan. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Delpin SMK Wira Harapan. Untuk lomba poster, maksud deskripsi poster itu menjelaskan apa? Untuk menjelaskan poster yang kita buat atau bagaimana? Pertanyaan itu akan dijawab oleh PJ lombanya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Delvin, yaitu untuk lomba poster, maksud deskripsi poster itu menjelaskan apa? Untuk menjelaskan poster yang kita buat atau bagaimana? Jadi, untuk deskripsi poster itu, kalian itu menjelaskan tentang apa poster yang kalian buat itu, dan juga pesan apa yang ingin kalian sampaikan dari poster yang sudah kalian desain tersebut. Apakah bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, baik. Karena waktu sesi tanya jawab sudah habis melewati 4 menit, jadi kami tutup untuk sesi tanya jawabnya. Jika ada yang ingin masih ditanyakan, bisa pertanyaan-pertanyaan itu bisa kalian lontarin ke grup WhatsApp peserta yang sudah ada di WhatsApp. Selanjutnya, terima kasih para peserta yang sudah hadir pada TEM kali ini. Jika saya harap juga untuk selalu membaca guidebook yang sudah ada pada website Fast Tekno. Dan selamat siang dan terima kasih sudah hadir pada technical meeting pada kali ini. Selamat berkompetisi. Selamat siang, Kak. Terima kasih. Peserta dipersilakan untuk meninggalkan ruangan meeting Zoom.